Hola Gadgetizen, welcome back to Gadgetainment. Udah lihat video review V15 di channel Gadgetainment? Tertarik buat nyobain 32 megapiksel pop-up kamera dan layar Ultimate All Screen? Eits, nanti dulu men. Mending tahan niat kalian dan tonton video ini sampai selesai. Karena Vivo akhirnya merilis varian yang Pro untuk V15, Vivo V15 Pro. Emang bedanya apa aja bang? Paling nggak beda jauh. Nope, this is the real Pro. Ya udah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Let's find out. Untuk permulaan, gue akan bahas terlebih dahulu dari apa-apa aja yang beda dari si Vivo V15 Pro ini. Hal pertama yang gue rasain beda adalah dimensi bodinya. Gue baru nyadarin kalau dimensi keseluruhan dari Vivo V15 Pro ini ternyata lebih kecil sedikit dari varian non-Pro-nya. Agak lebih pendek gitu bagian atasnya. Alhasil ini akan meminimalisir jari-jari kalian dari yang namanya akrobat jari. Warna bodinya juga kena sentuhan berbeda. Unit yang gue pegang ini punya nama warna Topaz Blue. Birunya itu lebih peket ya, kalau diperhatiin kayak ada semacam patternnya gitu loh. Sejujurnya, ini di luar dugaan gue. Karena ternyata varian yang Pro ini malah punya bodi yang lebih kecil dan warna yang berbeda. Lalu kita lanjut sisi persisinya. Sepintas nggak ada yang berubah ya, tapi ternyata banyak banget perubahan untuk versi Pro ini. Bagian yang paling berasa tentu aja hilangnya fingerprint di belakang, yang sekarang pindah ke bagian depan di bagian layar. Konon ini pakai generasi kelima dari teknologi Screen Touch ID milik Vivo. Kalau kita lihat, di bagian bawahnya juga mengalami perubahan, di mana posisi jack audio 3,5 mm di Vivo V15 Pro ini hilang. Ya, ini beneran hilang. Tapi bohong. Enggak, jack audio itu nggak hilang. Cuma pindah posisi aja letaknya pada bagian atas, bareng sama mic cancellation. Perbedaan juga terasa di bagian SIM tray. Jadi, SIM tray di Vivo V15 Pro ini ada dua. Masing-masing letaknya ada di bagian bawah dan ada di samping kiri body. Untuk selebihnya, posisinya sama persis, masih ada tombol dedicated Google Assistant dan Jovi Image Recognizer di kiri, serta volume rocker dan power button di sebelah kanannya. Vivo V15 Pro ini juga bawa perubahan dari sektor storage, yang kali ini hadir dengan varian yang lebih besar, 128GB. Untuk RAM-nya masih sama dengan kakaknya, jadi dia masih pakai RAM 6GB bukan RAM yang 8GB. Udah bang, itu aja kelebihannya. Sabar dulu men, nanya mulu lu. Ini baru bagian luarnya doang nih. Kalau kita nyalain HP-nya, ya emang nggak kerasa ada bedanya sih, sama aja. Tapi, coba tengok bagian dapur pacunya. Versi V15 Pro ini bawa peningkatan yang ya cukup signifikan dibanding V15 biasa. V15 Pro ini pakai chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon 675. Gimana bacanya nih? AIE. Ya itulah pokoknya, Artificial Intelligence Engine. Sudah octa-core juga dan punya fabrikasi chipset 11 nanometer. Untuk konfigurasinya juga oke banget. Octa-core dibagi menjadi 6 kali Kryo 485 Silver berkekuatan 1,7 GHz dan 2 kali Kryo 485 Gold berkekuatan 2,0 GHz. Semuanya berjalan di atas GPU Adreno 612 yang performanya smooth abis. Sepintas sih ini ngingetin gue ya dengan performasi Snapdragon 835 yang notabene adalah seri chipset kelas atas. Good job Vivo. Dampaknya apa? Dampaknya adalah semua aplikasi bisa dilibas tanpa ada masalah. Multitasking lancar. Buka sosmed doang mah ya kecil lah. Oke, gue akan tes dengan 3 game wajib yang menurut gue punya grafis yang kece. Kita coba geber main PUBG Mobile dulu ya. Defaultnya sih oke ya, bisa sampai ke grafis high. It means ini bisa diajak main dengan settingan favorit gue, Smooth Extreme. Tapi begitu masuk ke grafis, ternyata setupnya mentok di Smooth Ultra aja. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tetap jajal main ini pakai Vivo V15 Pro. Ngetes PUBG Mobile udah selesai, lanjut ke game kedua. Kita coba tes pakai game One Piece Bounty Rush. Ini tipikal game Battle Royale juga ya. Jenis grafisnya itu ya cukup oke lah dan kompleks buat gua, dan cukup bikin handphone tuh kos-kosan. Langsung kita jajal aja ya. Nah, yang terakhir kita coba tes game Modern Combat 5.
Sebenarnya mau gua tes pakai yang mode versus sih, cuma sayangnya belum optimal di Snapdragon 675. Ya udah, kita coba main game yang ini ya. Oke, ketiganya lulus, gue tes main game berat dan ketahanan baterai serta suhu juga ya lumayan oke lah. Suhunya itu ada di angka 40-41 derajat, ini masih cukup bisa diterima. Dan sebenarnya ini hal yang lumrah sih, karena kalau ngelihat skor Antutunya itu tembus di angka 170 ribuan. Oke, kalau tadi itu kita tes untuk main game, sekarang akan coba gue tes untuk render video. Di sini gue pakai aplikasi Video Director untuk jalanin editing singkat dengan source video Full HD. Tapi sebelum itu kita tes dulu rekam menggunakan Vivo V15 Pro untuk ambil sampel footage-nya. Nah, udah balik lagi ke dalam. Tadi gue udah coba ambil beberapa sampel foto dan video. Sekarang gue mau tes ngedit dan render video langsung dari sini. Dan seperti yang kalian lihat, baik hasil perekaman dan waktu rendernya, Vivo V15 Pro ini masih sanggup ngeladenin semuanya dengan baik. Surprisingly, agak kaget sih gue karena ini bisa dilahap dengan lancar. Mantul! Oh ya, resolusi kamera utama di Vivo V15 Pro ini mengalami peningkatan untuk kamera utamanya. Vivo menerapkan sistem AI triple kamera dengan 48 million quad pixel sensor dan 12 million effective pixel, yang artinya bisa menghasilkan kualitas foto yang lebih tajam dan lebih besar. Untuk sekilas dan dilihat dengan mata telanjang sih, mata telanjang loh ya, mata telanjang, bukan mata lihat yang telanjang. Hasilnya ternyata cukup menjanjikan, tapi nggak tahu deh kalau dicoba dicetak dan dibikin baliho segede gaban. Kayak misalkan buat kepentingan kampanye, kan mumpung masih masuk tahun politik ya, siapa tahu aja bisa dipakai gitu. Selain itu, Vivo V15 Pro ini juga punya yang namanya AI Super Night Mode. Ini tuh semacam mode foto khusus untuk kondisi malam hari punyanya Vivo. Kalau kita masuk ke menu kamera, mode ini tuh ada di deretan di paling bawah. Kita tinggal geser sekitar 2 bar ke kiri gitu, langsung ketemu mode Night Mode-nya. Butuh waktu sekitar 4 detikan sebelum kita bisa lihat hasil fotonya. Hasilnya gimana? Langsung aja kita lihat bareng-bareng. Selain dari perubahan tadi, Vivo juga masih bawa lensa 8 megapiksel AI Super Wide Angle dan 5 megapiksel depth sensor kamera. Buat kamera depannya sendiri, resolusinya juga sama, masih 32 megapiksel dengan mekanisme pop-up kamera. Tapi ada satu fungsi tambahan yang melibatkan kamera depannya. Tak lain dan tak bukan adalah face unlock-nya. Di Vivo V15 Pro ini, kalian udah bisa buka smartphone-nya dengan biometric AI Face Access. Cara pakainya juga ternyata gampang banget kok. Tinggal pencet tombol power dan seketika kameranya akan terbuka. Atau bisa juga dengan cara slide ke atas dulu di menu lock screen-nya buat ngaktifin kameranya. Terus kalau boleh disinggung sedikit, masalah layarnya ini udah pasti pakai layar Super AMOLED dengan dimensi layar seluas 6,39 inch. Penggunaan layar ini dikarenakan sistem Screen Touch ID-nya baru akan bekerja kalau pakai panel jenis ini. Plus, udah bisa juga always on pas lagi mode standby. Overall, pengalaman gue coba si Vivo V15 Pro ini lebih menyenangkan dibanding versi biasanya. Pada akhirnya, pilihan balik lagi kepada kalian para konsumen, dan yang pasti disesuaikan dengan budget dan kocek kantong masing-masing. Oke, kayaknya sampai sini dulu video impresi dan coba-coba gue tentang si Vivo V15 Pro ini. Please like and subscribe, share juga video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya coba pelan-pelan buat suka lah, pasti bisa kok. Dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video dari Gadgetainment. Divi cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!